Malam itu, di bawah rembulan mekah, aku pasrah saat ijab kabul terucap. Namun, saat tirai kamar dibuka, bukan kelembutan yang menyambut, melainkan tatapan dingin majikanku. Di tangannya, sehelai kertas dengan permintaan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku tak pernah menyangka, di balik kekayaan dan kekuasaan, tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih besar dari pernikahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pembaca. Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kisah ini yang saya tulis dari hati, terinspirasi dari cerita yang saya dengar di kampung halaman saya, Karawang. Siap-siap, karena kisah ini akan menguras air mata dan membuat kalian bertanya-tanya hingga akhir. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe agar saya makin semangat berbagi cerita. Mari kita mulai. Namaku Aisyah, seorang gadis dari desa kecil di pinggir Karawang, yang hidupnya berubah drastis setelah ayahku wafat. Sejak kepergiannya, duniaku seakan runtuh. Ayah meninggalkan kami dengan tumpukan utang yang tak mampu kami bayar. Ibu yang selama ini hanya mengurus rumah tangga, kini harus putar otak mencari nafkah. Namun, takdir seolah tak berpihak. Semakin keras kami berusaha, semakin besar pula badai yang menerjang. Rumah, perhiasan, bahkan sawah warisan, satu persatu ludes terjual demi melunasi utang dan menyambung hidup. Hingga akhirnya, tak ada lagi yang tersisa. Keputusasaan membelenggu setiap langkah kami. Di tengah kebingungan itu, sebuah ide muncul dari salah satu tetangga. Kenapa tidak mencoba ke luar negeri saja? Neng, jadi tawe. Lumayan, gajinya bisa buat modal di sini. Sarannya, ibu menentang keras, ia tak mau aku jauh darinya. Namun, aku tak punya pilihan lain. Aku ingin menyelamatkan kami dari jurang kemiskinan. Dengan hati berat, aku mengumpulkan keberanian untuk pamit. Di bawah tatapan sendu ibu, aku berjanji, aku pasti kembali, Bu, dengan membawa rezeki yang melimpah. Janji itu menjadi mantra penguatku di setiap langkah yang aku ambil. Singkat cerita, setelah melalui proses yang rumit dan penuh harapan, aku akhirnya menginjakan kaki di tanah gurun, di Arab Saudi. Aku bekerja di rumah seorang saudagar kaya raya yang bernama Tuan Farhan. Rumahnya megah seperti istana, penuh dengan perabotan mewah dan hiasan-hiasan mahal. Kedermawanannya sudah terkenal. Ia sering menyumbang ke panti asuhan dan masjid. Namun, di balik itu, ia adalah sosok yang sangat tertutup. Bertahun-tahun aku mengabdi, membersihkan rumahnya yang luas, menyiapkan makanan, dan melayani segala keperluannya. Tuan Farhan selalu bersikap baik dan tak pernah membentak. Ia memastikan semua kebutuhanku terpenuhi. Namun, kebaikan itu tak pernah disertai kehangatan. Ia adalah majikan yang dingin dan berjarak. Komunikasi kami hanya sebatas perintah singkat dan jawaban. Ya, Tuan. Tak ada obrolan pribadi, tak ada senyum, tak ada tatapan yang ramah. Aku adalah bayangan yang bergerak di rumahnya yang sunyi. Hingga suatu sore yang kelabu, telepon dari kampung tiba-tiba berdering. Kabar buruk itu langsung membuat duniaku gelap. Ibu sakit keras. Ia didiagnosis menderita penyakit langka yang membutuhkan biaya pengobatan sangat besar. Air mataku langsung tumpah membasahi pipi. Gaji yang aku kumpulkan selama ini tak sebanding dengan biaya yang dibutuhkan. Aku merasa gagal, impianku untuk membahagiakan ibu seakan musnah. Aku menangis sesenggukan di sudut dapur, tak peduli jika ada yang melihat. Saat itulah, Tuan Farhan datang. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan wajah datar tanpa ekspresi. Aku sudah menduga ia akan memarahiku karena tak bekerja. Tapi ia tak mengatakan apa-apa. Ia hanya menawarkanku sebuah pilihan yang tak pernah aku bayangkan. Menikah denganku secara siri, ucapnya dengan suara berat. Aku akan menanggung semua biaya pengobatan ibumu. Sampai kapanpun. Jantungku berdebar tak karuan. Ini adalah kesepakatan, bukan cinta.
Aku tahu itu. Mata Tuan Farhan menatapku dingin, tak ada sedikit pun kehangatan atau kasih sayang di sana. Aku hanyalah solusi atas masalahnya. Namun, di sisi lain, tawarannya adalah satu-satunya harapan untuk ibuku. Dengan hati yang hancur, aku mengangguk, mengiyakan tawaran itu. Aku pasrah, dan berharap pengorbanan ini tak sia-sia. Malam itu, di bawah rembulan Mekah yang memudar, ijab kabul terucap. Acara itu berlangsung sangat sederhana. Hanya ada Tuan Farhan, seorang penghulu, dan 2 orang saksi dari para pegawainya. Tidak ada pesta, tidak ada keramaian. Hanya sebuah perjanjian lisan di hadapan Tuhan, yang mengikatku pada takdir baru. Sejak saat itu, aku bukan lagi Aisyah sang pembantu, melainkan Aisyah, istri siri dari saudagar kaya raya yang sama sekali tak aku kenal hatinya. Setelah semua proses selesai, aku diantar ke sebuah kamar yang tadinya adalah kamar tamu. Kamar itu telah diubah, dihiasi dengan mawar-mawar merah dan lampu-lampu temaram. Aromanya wangi, namun suasana hatiku sama sekali tidak romantis. Jantungku berdebar tak karuan, seolah ingin meledak keluar dari dadaku. Aku duduk di ujung ranjang, memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Dalam benakku, aku hanya membayangkan senyum ibu yang kini bisa mendapatkan perawatan terbaik. Pengorbanan ini, gumamku dalam hati, demi ibu. Aku tak peduli akan apa yang terjadi padaku malam ini, yang terpenting, ibu selamat. Tepat pukul 9 malam, pintu kamar terbuka. Tuan Farhan masuk dengan jubah dan sorban putihnya, wajahnya tetap datar seperti biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada kelembutan. Ia tak mendekatiku, melainkan berjalan menuju meja kecil di sudut kamar. Di sana, ia meletakkan selembar kertas yang terlipat rapi. "Baca ini," ucapnya singkat, suaranya dingin dan tak berekspresi. Aku mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Dinginnya kertas itu seolah menular ke seluruh tubuhku. Aku membukanya perlahan, dan mendapati tulisan tangan yang rapi dan indah. Kertas itu bukan berisi surat cinta atau janji pernikahan, melainkan sebuah daftar. Sebuah daftar permintaan. Permintaan pertama langsung membuatku tertegun. "Tidurlah di ujung ranjang. Jangan menyentuhku. Jaga jarak 1 meter." Aku membaca ulang kalimat itu, tak percaya. Sebuah janji pernikahan macam apa ini? Kami telah menikah, tapi ia meminta kami untuk tidak tidur dalam satu ranjang, bahkan menjaga jarak. Aku menganggap ini adalah bagian dari kesepakatan anehnya. Mungkin ia hanya ingin memastikan bahwa pernikahan ini murni sebatas akad, tanpa ada hubungan batin. Namun, permintaan selanjutnya semakin aneh. Aku harus memasak masakan-masakan tertentu setiap malam Jumat, makanan yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Lalu, aku harus menceritakan kisah-kisah masa kecilku, tentang desaku, tentang ayah, dan tentang ibuku. Lalu yang paling aneh, permintaan untuk menemaninya ke sebuah makam tua setiap Jumat sore. Otakku dipenuhi ribuan pertanyaan. Permintaan-permintaan ini tidak masuk akal. Ini bukan permintaan seorang suami kepada istrinya. Ini lebih mirip seperti perintah majikan yang semakin aneh. Atau mungkin, sebuah sandiwara. Aku menatap Tuan Farhan, yang kini berdiri membelakangiku, memandang keluar jendela. Ia seolah tak peduli dengan kegelisahan yang membanjiri hatiku. Aku pasrah. Aku akan melakukan apapun yang ia minta. Karena aku tahu, di balik setiap permintaan anehnya, ada harapan besar untuk kesembuhan ibu. Malam itu, di bawah rembulan Mekah, aku tertidur di ujung ranjang, dengan selembar kertas berisi daftar permintaan aneh di genggaman tanganku, dan hati yang dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berlalu bagai air yang mengalir di tanah gurun. Kering dan sunyi. Pernikahan kami hanya sebatas nama. Tuan Farhan tetap memperlakukanku seperti seorang istri. Ia memastikan semua kebutuhanku terpenuhi, termasuk biaya pengobatan ibu yang terus mengalir lancar. Namun,
Perlakuan itu tak lebih dari sebuah kewajiban. Ia tetap menjaga jarak. Kamar tidur kami terpisah. Ia akan datang ke kamarku hanya untuk memeriksa apakah aku sudah melakukan semua permintaannya. Aku bagai pemeran tunggal dalam sebuah teater aneh, di mana aku harus terus mengikuti naskah yang tak aku mengerti. Satu-satunya rutinitas yang paling membuatku penasaran adalah ritual setiap Jumat sore. Tuan Farhan akan mengajakku pergi, bukan ke restoran mewah atau ke pusat perbelanjaan, melainkan ke sebuah makam tua yang jauh dari keramaian. Makam itu sangat sepi, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma yang menua. Di sana, hanya ada beberapa nisan. Salah satunya adalah nisan seorang perempuan bernama Maryam. Setiap kali kami tiba, Tuan Farhan akan duduk di depan nisan itu, mengusapnya perlahan seolah mengusap rambut seseorang yang ia cintai. Ia akan duduk di sana berjam-jam, memandang batu nisan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kerinduan yang mendalam, ada penyesalan yang membayangi, ada luka yang tak tersembuhkan. Ia tidak pernah berbicara, hanya diam dalam lamunan panjangnya. Aku, seperti yang selalu ia minta, hanya bisa duduk di sampingnya, menjaga jarak, menjadi saksi bisu dari kesedihan yang tak terucap. Aku penasaran, siapa sebenarnya Maryam? Apakah dia kekasihnya? Adiknya? Aku mencoba bertanya, namun ia hanya menjawab singkat, dia adalah orang yang sangat penting dalam hidupku. Jawaban itu tak cukup, justru membuat rasa penasaranku semakin memuncak. Aku merasa, di balik pernikahan aneh ini, ada sebuah misteri besar yang belum terungkap. Suatu sore, Tuan Farhan pergi untuk urusan bisnis, meninggalkan aku sendirian di rumah. Aku memberanikan diri masuk ke perpustakaan pribadinya, ruangan yang selalu ia kunci. Namun, sore itu, pintu perpustakaan terbuka. Mataku langsung tertuju pada sebuah rak buku tua. Di sana, terselip sebuah album foto kulit berwarna coklat. Tanganku gemetar saat meraihnya. Aku tahu ini salah, tapi rasa ingin tahuku lebih besar dari rasa takutku. Aku membuka album itu perlahan. Halaman pertama memperlihatkan foto Tuan Farhan saat masih muda, sekitar usia 20-an. Ia terlihat berbeda, rambutnya lebih panjang, senyumnya hangat dan cerah. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan cantik berhijab. Ia memiliki mata yang sama persis dengan Tuan Farhan, senyumnya juga sangat hangat. Aku membalik lembaran demi lembaran. Dan di setiap lembaran, ada foto Tuan Farhan dan perempuan itu. Mereka terlihat sangat dekat, seperti sepasang kekasih atau kakak adik. Jantungku berdebar tak karuan. Aku membalik album itu, dan di bagian belakang salah satu foto, tertulis nama dengan tinta yang memudar, Maryam. Tepat di bawah nama itu, tertera sebuah tanggal wafat. Aku membandingkan tanggal itu dengan tanggal di nisan makam yang kami kunjungi setiap Jumat. Dan dugaanku benar. Tanggal itu sama persis. Maryam adalah perempuan di foto itu. Dan ia adalah sosok yang Tuan Farhan tangisi di makam tua. Namun, siapa dia sebenarnya? Hubungan apa yang ia miliki dengan Tuan Farhan? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku. Aku tahu, aku tak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku harus mencari tahu kebenarannya, karena aku yakin misteri ini adalah kunci dari seluruh keanehan dalam pernikahan kami. Setelah menemukan album foto itu, aku tak bisa lagi menahan diri. Aku tahu ini adalah risiko besar, tapi aku harus tahu kebenarannya. Saat Tuan Farhan kembali, aku memberanikan diri menemuinya. Jantungku berdebar tak karuan, tanganku gemetar memegang album foto yang kini telah aku letakkan di atas meja. "Tuan," panggilku dengan suara pelan. Ia menoleh, alisnya bertaut melihat album di meja. "Siapa? Maryam?" tanyaku, memberanikan diri. Wajah Tuan Farhan yang biasanya datar, seketika berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi nyata di sana. Ada kesedihan yang mendalam, amarah yang membara, dan kerinduan yang pilu. Semuanya bercampur menjadi satu. Ia menatapku tajam,
seolah ingin marah karena aku lancang. Namun kemudian pandangannya melembut, dipenuhi oleh kepedihan. Ia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia mulai berbicara panjang lebar, menceritakan sebuah kisah yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. "Maryam, dia adalah adikku," ucapnya dengan suara serak. "Satu-satunya keluarga yang aku miliki. Kami yatim piatu sejak kecil dan hanya memiliki satu sama lain." Ia menceritakan bagaimana mereka tumbuh bersama, berbagi tawa dan air mata. Maryam adalah sosok yang ceria, penuh semangat, dan memiliki hati yang tulus. Tuan Farhan, sebagai kakak, merasa bertanggung jawab penuh atas adiknya. Ia berjanji akan melindungi dan membahagiakan Maryam. Namun, takdir berkata lain. Maryam sakit keras, didiagnosis dengan penyakit jantung yang mematikan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah dengan transplantasi jantung. Tuan Farhan panik. Biaya pengobatan itu sangat besar, jauh di luar kemampuannya saat itu. Ia bekerja siang dan malam, melupakan segalanya, termasuk adiknya. Ia menjadi workaholic, mengejar uang, uang, dan uang. Ia pikir, dengan uang, ia bisa membeli segalanya, termasuk nyawa adiknya. "Aku terlalu sibuk," suaranya bergetar. "Aku terlalu fokus pada uang sampai aku lupa pada Maryam. Aku lupa betapa berharganya waktu bersamanya." Dan tragedi itu pun terjadi. Maryam meninggal. Ia menghembuskan napas terakhirnya tepat di hari yang sama saat Tuan Farhan berhasil mengumpulkan semua uang yang dibutuhkan. Kematian adiknya bukan hanya meninggalkan duka, melainkan juga rasa bersalah yang teramat dalam. Ia merasa gagal, ia merasa telah mengkhianati janji-janji yang ia buat. Di balik kekayaan dan kemegahannya, Tuan Farhan adalah seorang pria yang hancur, yang dibayangi oleh penyesalan seumur hidup. Kemudian, ia menjelaskan semua permintaan anehnya. Permintaan-permintaan itu bukan untuk menyiksaku, melainkan untuk mencoba menghidupkan kembali kenangan bersama adiknya. Maryam sangat suka masakan-masakan tertentu, masakan yang Tuan Farhan minta untuk aku buat. Maryam juga suka mendengarkan cerita masa kecil, dan selalu meminta ditemani ke makam orang tua mereka setiap hari Jumat. Permintaan untuk menjaga jarak adalah karena ia merasa tak sanggup melihatku terlalu dekat. Ia takut, jika ia melihatku terlalu dekat, ia akan merasa bahwa aku adalah Maryam, dan ia akan kehilangan akal sehatnya. "Aku melihatmu di matanya," ucap Tuan Farhan dengan suara bergetar, menatap mataku lekat-lekat. Tatapan yang sama, penuh keteguhan dan pengorbanan. "Aku melihatmu rela berkorban untuk ibumu, seperti Maryam yang rela berkorban demi kebahagiaan kami berdua." Aku terdiam, mengerti kini. Selama ini, aku hanya menjadi pengganti, menjadi bayangan dari masa lalu yang tak bisa ia lepaskan. Pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan tentang kesepakatan dan sebuah hati yang terluka. Permintaan-permintaan anehnya bukan untuk menyakitiku, melainkan untuk mengisi kekosongan hatinya, kekosongan yang tak pernah bisa terisi. Aku bukanlah istri, melainkan seorang saksi dari kesedihan yang tak terucapkan, yang kini akhirnya terungkap. Setelah semua rahasia terungkap, hubungan kami mulai berubah. Aku tak lagi merasa seperti istri siri yang pasrah, yang hanya menjalani peran tanpa makna. Kini, aku merasa seperti seorang teman, bahkan seperti seorang penasihat bagi hatinya yang terluka. Aku memahami kesedihannya, dan perlahan, hatiku mulai tergerak oleh kisah pilunya. Aku bukan lagi bayangan, melainkan seseorang yang nyata, yang siap mendengarkan tanpa menghakimi. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, bukan lagi dengan perintah dan kepatuhan, melainkan dengan obrolan dari hati ke hati. Aku menceritakan tentang desa kelahiranku, tentang indahnya kebersamaan dengan ibu, tentang impian sederhanaku untuk membangun usaha kecil-kecilan di kampung halaman. Tuan Farhan, sebaliknya, mulai menceritakan lebih banyak tentang Maryam. Ia menceritakan bagaimana adiknya suka membaca buku di bawah pohon kurma,
Bagaimana mereka berdua sering berlari-lari di padang pasir, dan bagaimana senyum Maryam selalu berhasil menghapus segala lelahnya. Melalui cerita-cerita itu, aku mengenal sosok Tuan Farhan yang sebenarnya, di balik topeng dinginnya. Ia adalah seorang kakak yang mencintai adiknya lebih dari segalanya. Ia adalah seorang pria yang dihancurkan oleh penyesalan. Dan perlahan, di tengah gurun Mekah yang sepi, sebuah ikatan baru terjalin di antara kami. Sebuah ikatan yang melampaui pernikahan siri dan kesepakatan. Suatu malam, aku melihatnya duduk sendirian di teras belakang rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Wajahnya terlihat muram. Aku mengambil inisiatif, membuatkan secangkir teh hangat, dan membawanya kepadanya. Aku meletakkannya di atas meja, lalu tanpa ragu, aku duduk di sisinya. Aku tidak menjaga jarak. Aku membiarkan bahu kami hampir bersentuhan. Untuk pertama kalinya, ia tidak bergeming. Ia tidak menjauh. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kami duduk dalam diam, ditemani oleh keheningan malam dan cahaya rembulan. Kemudian, dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan, ia memecah keheningan. Aisyah, aku akan menceraikanmu. Jantungku seolah berhenti. Seluruh tubuhku kaku, napasku tercekat. Aku menoleh padanya, tak mengerti. Kenapa, Tuan? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jawabnya, pandangannya lurus ke depan. Aku tidak bisa terus menjadikanmu bayangan Maryam. Itu tidak adil bagimu. Dan itu juga tidak adil bagi hatiku sendiri. Aku harus belajar melepaskan Maryam. Aku harus belajar hidup tanpa bayangannya. Ia menghela napas panjang, lalu menatap mataku dengan tatapan yang penuh penyesalan. Dan kau, Aisyah, kau pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kau pantas mendapatkan seseorang yang benar-benar mencintaimu, yang melihatmu sebagai dirimu sendiri, bukan hanya sebagai bayangan dari masa lalu yang tak bisa aku lupakan. Air mataku langsung tumpah. Perasaanku campur aduk. Ada rasa sedih yang mendalam, karena aku sudah terlanjur merasa nyaman di sisinya. Tapi di sisi lain, ada rasa lega, karena ia akhirnya mau melepaskan masa lalunya. Ada rasa takut, karena aku tak tahu apa yang akan terjadi padaku setelah ini. Tapi juga ada harapan. Harapan akan masa depan yang lebih cerah. Harapan untuk bisa menemukan kebahagiaanku sendiri. Malam itu, di bawah taburan bintang-bintang Mekah, kami duduk dalam keheningan yang penuh makna. Ia memberiku sebuah pilihan, sebuah kebebasan yang tak pernah aku bayangkan akan aku dapatkan. Aku kini harus memilih, antara tetap berada di sisinya sebagai bayangan masa lalu, atau melangkah maju, mencari takdirku sendiri. Pilihan yang sangat sulit, namun juga pilihan yang sangat berarti. Malam itu, setelah ucapan Tuan Farhan yang mengejutkan, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar. Aku teringat pada janji yang kubuat pada ibu, janji untuk pulang membawa rezeki. Jika aku kembali sekarang, aku akan menjadi Aisyah yang berbeda. Aku akan kembali sebagai wanita yang telah mengalami banyak hal, yang mengerti arti pengorbanan dan ketulusan. Tapi, aku juga tidak bisa memungkiri, hatiku kini sudah mulai terikat pada sosok pria dingin namun berhati rapuh itu. Pagi harinya, Tuan Farhan menemuiku. Ia tidak jadi menceraikanku. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Aisyah, panggilnya lembut. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Saya sudah memikirkannya semalaman. Aku menatapnya penuh harap. Saya menawarkanmu sebuah pilihan baru. Saya akan membiayai pendidikanku hingga selesai, dimanapun kau mau. Saya akan menanggung seluruh biaya pengobatan ibumu seumur hidup. Dan, saya juga akan membantumu membangun bisnis kecil-kecilan di kampung halamanmu, sesuai dengan impianmu. Semua itu, tanpa syarat. Ia terdiam sejenak. Namun, ada satu hal yang kau harus pahami. Semua ini bukan karena aku ingin mengikatmu. Ini adalah pilihanmu sendiri.
Kau bebas memilih. Apakah kau ingin mengambil semua tawaran itu, atau kau ingin kembali ke kampungmu dan menjalani hidup baru? Aku terdiam, tak percaya dengan kemurahan hatinya. Air mata mengalir deras membasahi pipiku. Tawaran ini jauh lebih dari apa yang pernah aku bayangkan. Ini adalah jalan keluar yang sempurna, yang akan membawaku pada kehidupan yang lebih baik tanpa harus terikat dalam pernikahan yang tidak dilandasi cinta. Namun, di dalam hatiku, ada suara lain yang berbisik. Sebuah suara yang tidak ingin aku tinggalkan. Aku menatapnya, menghapus air mata di pipiku. "Tuan," ucapku, suaraku bergetar. "Terima kasih banyak. Anda berhati mulia. Tapi saya tidak ingin terus menjadi beban bagi Anda. Saya ingin belajar, dan dengan ilmu yang saya miliki, saya akan membangun hidup saya sendiri. Saya ingin membahagiakan ibu dengan tangan saya sendiri, tanpa bantuan orang lain." Aku menghela napas panjang, mengumpulkan semua keberanianku. Tapi, ada satu hal yang ingin saya minta. Tuan Farhan menatapku lekat-lekat. Matanya dipenuhi oleh rasa ingin tahu. "Apa itu? Bolehkah saya tetap menjadi istrimu?" Tuan Farhan terdiam, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sepasang mata itu berkaca-kaca, penuh haru. Sebuah senyuman tulus terukir di wajahnya. Senyum yang begitu hangat, begitu berbeda dari senyum-senyum hampa yang pernah aku lihat. "Apakah kau yakin, Aisyah?" tanyanya, suaranya kini dipenuhi oleh kehangatan. Aku mengangguk mantap. "Saya yakin. Saya tidak ingin menjadi Maryam, Tuan. Saya ingin menjadi Aisyah, yang mendampingimu, bukan karena kesepakatan, tapi karena..." Aku tak bisa melanjutkan kalimat itu, karena Tuan Farhan meraih tanganku. Genggaman tangannya hangat dan erat, berbeda dengan genggaman seorang majikan, bukan pula genggaman seorang ayah. Itu adalah genggaman seorang laki-laki, yang telah siap untuk melepaskan masa lalu dan memulai hidup baru bersamaku. Dan di bawah cahaya matahari pagi, kami saling menatap, dengan janji baru yang tak terucap, dan hati yang telah siap untuk menyongsong masa depan, bersama. Dan begitulah kisah Aisyah dan Tuan Farhan berakhir. Tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta. Kadang, ia dimulai dengan kepasrahan dan sebuah kesepakatan. Tapi, jika ada keikhlasan, pengertian, dan kejujuran, cinta bisa tumbuh dari mana saja. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di balik setiap rahasia, tersimpan sebuah luka yang hanya butuh sebuah hati yang tulus untuk menyembuhkannya. Terima kasih sudah membaca hingga akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.